Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan membahas kisi-kisi PTS Kimia kelas 10 semester genap, yaitu mencangkup soal-soal materi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta reaksi redoks. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengantar sedikit terkait materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kalian harus tahu dulu apa itu larutan, yang mana larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Pada larutan ini kalian kenal ada namanya zat larut atau disebut dengan solut, dan zat pelarut atau disebut dengan solvent. Zat larut adalah penyusun larutan yang mempunyai jumlah lebih sedikit dalam sebuah larutan. Ingat ya, untuk zat larut ini jumlahnya lebih sedikit dalam sebuah larutan. Kemudian selanjutnya yaitu zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan zat terlarut. Jadi untuk pelarut ini dia jumlahnya lebih banyak dibandingkan zat terlarut. Harus diingat untuk konsep larutan. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ingat ya, dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya ada larutan natrium klorida atau NaCl, kemudian asam asetat, CH3COOH, atau asam klorida, di sini HCl. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ingat ya, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Yaitu seperti larutan gula, larutan urea, dan larutan alkohol. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Ingat ya, untuk yang elektrolit kuat itu dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Contohnya seperti apa? Larutan natrium klorida, itu NaCl, larutan kalium klorida atau KCl, selanjutnya ada juga larutan asam klorida atau HCl. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah. Ingat ya, dengan lemah atau kurang baik. Contohnya seperti apa? Larutan asam asetat atau CH3COOH. Kemudian ada juga larutan asam sulfida atau H2S. Kemudian ada juga larutan amonium hidroksida atau NH4OH. Ini untuk kekuatan daya hantar listriknya ya. Jadi ada dua berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya untuk larutan elektrolit. Selanjutnya untuk perbedaan sifat antara larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Di sini kalian harus ingat bahwasannya untuk larutan elektrolit kuat pada umumnya zat larut berupa senyawa ion. Ingat ya, pada umumnya untuk zat larut itu berupa senyawa ion dan kovalen polar. Kemudian dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Dalam larutan itu dapat terionisasi sempurna sehingga jumlah ion dalam larutan sangat banyak. Jadi dia terionisasi sempurna dalam air ya, atau dalam pelarut air, yang mana jumlah ion dalam larutan itu sangat banyak. Jika diuji dengan alat penguji elektrolit, lampu akan menyala terang dan terbentuk banyak gelembung gas. Jadi jika diuji, lampu akan menyala terang dan ada banyak gelembung gas di sekitar elektroda. Derajat ionisasi atau alfa itu sama dengan 1 atau mendekati 1. Kemudian reaksi ionisasinya ditunjukkan dengan panah satu arah seperti ini. Untuk reaksi ionisasi dari larutan elektrolit kuat. Selanjutnya untuk yang elektrolit lemah. Yang mana pada elektrolit lemah ini pada umumnya zat larut berupa senyawa ion dan kovalen polar. Sama ya. Selanjutnya dapat menghantarkan arus listrik, namun kurang baik atau lemah. Dalam larutan dapat terionisasi sebagian sehingga jumlah ion dalam larutan sedikit. Ingat ya, untuk yang elektrolit lemah ini dia terionisasi sebagian sehingga jumlah ion dalam larutannya sedikit. Jika diuji dengan alat penguji elektrolit, lampu akan menyala namun redup. Sama-sama menyala,
tapi di sini redup. Yang tadi terang ya, untuk yang elektrolit kuat. Namun yang lemah ini menyala namun redup. Dan terbentuk sedikit gelembung gas. Nah, jadi ada gelembung gas sedikit ini di sekitar elektrodanya, atau lampu tidak menyala dan ada sedikit gelembung gas. Selanjutnya untuk derajat ionisasi atau alfanya itu antara 0, 0, ya, sekian sampai kurang dari 1. Nah, ini sampai 0,9 sekian mendekati 1. Reaksi ionisasinya ditunjukkan dengan panah dua arah seperti ini. Nah, untuk reaksi ionisasi pada larutan elektrolit lemah. Lalu untuk larutan non-elektrolit itu pada umumnya zat larut berupa senyawa kovalen nonpolar. Ingat ya, pada umumnya zat larut berupa senyawa kovalen nonpolar. Tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah ini ingat kata kuncinya tidak dapat menghantarkan arus listrik pada larutan non-elektrolit. Dalam larutan itu tidak dapat terionisasi sebagian sehingga tidak ada ion dalam larutan. Nah ini dia tidak dapat terionisasi ya. Dalam larutan itu untuk yang non-elektrolit tidak dapat terionisasi sehingga tidak ada ion dalam larutan. Jika diuji dengan alat penguji elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak terbentuk gelembung gas. Jadi lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas di sekitar elektroda. Yang mana derajat ionisasi atau alfanya sama dengan 0. Nah itu untuk ciri-ciri atau perbedaan sifat antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Baik, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu jika suatu larutan memiliki data di antara lain. Nah, di sini kita garis bawahi dulu ya. Lampu tidak menyala dan pada elektroda tidak ada gelembung gas. Nah, jadi pada elektrodanya tidak ada gelembung gas. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa, ingat, kita sudah tahu ciri-ciri larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Nah, di sini ada data lampu tidak menyala dan pada elektroda tidak ada gelembung gas. Sehingga berdasarkan data tersebut termasuk apa? Termasuk larutan non-elektrolit. Sangat mudah ya untuk soal nomor 1. Baik, ke soal nomor 2. Dua buah larutan A dan B. Jadi di sini ada dua buah larutan A dan B. Diuji menggunakan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala terang bila menguji larutan A dan timbul banyak gelembung gas di sekitar elektrodanya. Bila larutan B diuji, lampu tidak menyala tetapi ada sedikit gelembung gas di sekitar elektrodanya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa, ingat ya, untuk yang larutan A ini pada saat diuji lampunya menyala terang. Kemudian timbul banyak gelembung gas di sekitar elektrodanya. Selanjutnya untuk yang B ini lampunya tidak menyala tetapi ada sedikit gelembung gas. Nah, dari data tersebut kita bisa simpulkan bahwasannya larutan A dan B termasuk larutan apa? Ya, untuk larutan A itu termasuk larutan elektrolit kuat berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian untuk larutan B termasuk larutan elektrolit lemah. Jadi kita sudah tahu dan bisa menjawab soal nomor 2 karena sudah paham perbedaan antara larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Mudah ya? Oke, selanjutnya di sini ada soal sama tapi pertanyaannya yang berbeda. Jadi datanya tadi sama ya, bisa dibaca di sini. Untuk pertanyaannya, buatlah suatu tabel hasil pengamatan yang sesuai dengan hasil percobaan di atas dan kelompokkan larutan mana saja yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ingat, di sini sudah ada data dari larutan A dan larutan B. Jadi di sini kita belajar membuat tabel hasil pengamatan dari data tersebut. Caranya bagaimana atau formatnya bagaimana itu bisa kalian tuliskan seperti ini. Karena yang diminta kita nanti bisa mengelompokkan larutan mana saja yang termasuk larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Jadi di sini kita tulis ada nomornya, kemudian ada larutan apa saja, A dan B ya. Di sini kita tulis, kemudian nyala lampu, menyala dan tidak menyala. Untuk menyala itu ada terang, ada redup. Tinggal di checklist. Ingat berdasarkan data larutan A ini terang, kita checklist. Kemudian larutan B itu redup, kita checklist di bagian redup.
Selanjutnya di sini ada banyak gelembung gas. Kita tulis ada banyak, kemudian ada sedikit atau tidak ada. Untuk yang A, larutan A itu ada banyak, kita checklist. Kemudian larutan B itu sedikit, kita checklist. Dan yang terakhir yaitu jenis larutannya. Apakah termasuk elektrolit atau non-elektrolit? Kalau termasuk elektrolit itu ada kuat, ada lemah. Yang mana? Kita checklist di sini. Untuk yang A termasuk kuat, kemudian yang B termasuk lemah. Jadi untuk tabel hasil pengamatannya bisa kalian tuliskan atau sesuai seperti ini ya, agar lengkap. Jadi bisa kalian jawab jika ada pertanyaan disuruh untuk membuat tabel hasil pengamatan dari data yang sudah ada atau sesuai dengan hasil percobaannya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Jelaskan mengapa larutan kalium klorida dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan urea tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan kelompokkan yang mana termasuk senyawa ion atau senyawa kovalen. Nah, jadi di sini bahwasannya untuk larutan kalium klorida atau KCl ini kenapa dapat menghantarkan arus listrik? Karena molekul KCl itu dapat terionisasi sempurna dalam pelarut air sehingga menghasilkan ion K+ dan ion Cl-. Yang mana untuk kalium klorida ini dia termasuk senyawa ion. Ingat ya, termasuk senyawa ion karena trionisasi sempurna di sini. Trionisasi sempurna kan artinya termasuk larutan elektrolit kuat. Jadi umumnya senyawa ion. Di sini juga bisa lihat K itu logam, Cl non logam. Jadi dia ikatannya ikatan ion. Oke, untuk larutan urea itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena molekul urea itu tidak terionisasi dalam air, tidak dapat terionisasi dalam air. Dan untuk urea ini dia termasuk senyawa kovalen, khususnya kovalen non-polar. Jadi bisa ya, jika ada pertanyaan seperti ini, kalian harus paham dulu kenapa dapat menghantarkan arus listrik. Pastinya terionisasi sempurna atau terionisasi sebagian. Selanjutnya, kenapa tidak dapat menghantarkan arus listrik, itu jelas bahwasannya molekul tersebut tidak dapat terionisasi dalam air. Dan umumnya untuk yang non-elektrolit, ini kan larutan urea ini termasuk non-elektrolit. Itu senyawa kovalen polar, termasuk senyawa kovalen dia. Kemudian untuk yang terionisasi sempurna itu kan elektrolit kuat atau terionisasi sebagian elektrolit lemah. Ya umumnya itu senyawa ion dan bisa juga kovalen polar. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan nomor 4 ya. Apabila ketiga senyawa di bawah ini jika dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi menjadi ion-ion. Tuliskan reaksi ionisasi yang tepat dari senyawa. A itu ada NaCl, B KOH, C K2SO4. Jika ada soal seperti ini, kita disuruh untuk menuliskan reaksi ionisasinya. Caranya bagaimana? Lihat ya. NaCl, nah ini fasenya aqueous ya. Jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sempurna menghasilkan ion Na+ dan Cl. Selanjutnya KOH jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion K+ dan OH-. Sedangkan yang C K2SO4 jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion 2K+ plus SO4 2-. Nah, lihat di sini antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama ya muatannya. Di sini kan NaCl 0. Kemudian Na ini 1, Cl ini -1. Jadi 1 ditambah -1 berarti 0. Jadi sama-sama 0 antara kiri dan kanan. KOH di sini 0 muatannya. Kemudian K+ ini +1, OH- ini -1. Kita jumlahkan 0 juga. Jadi harus sama. Makanya di sini tidak ada koefisiennya. Selanjutnya untuk K2SO4. Ini kan awalnya K+ plus SO4 2-. Ingat SO4 2- ya ini. Nah, jadi di sini K2SO4 ini 0 muatannya tidak ada yang di kiri. Sedangkan SO4 2- ini 2. Kemudian ditambah 1 ini masih kurang sehingga makanya koefisiennya di sini. Jadi setara sama ya antara kanan dan kiri sama-sama 0. Sehingga untuk reaksi ionisasi yang tepat seperti ini. Mudah ya, tinggal kalian sesuaikan dengan soal yang diminta.
Soal nomor 5, sebanyak 48,5 gram senyawa H3PO4 dilarutkan ke dalam 1 liter air. Pada saat setimbang, senyawa H3PO4 terdapat 0,25 mol. Hitung dan tentukanlah kekuatan elektrolit larutan tersebut, yang mana diketahui MR-nya 98. Jadi di sini kita mencari derajat ionisasi dari senyawa tersebut dan apakah termasuk larutan elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit. Nah, di sini ingat ya, kekuatan elektrolit. Jadi bisa jadi kuat, bisa jadi lemah ini. Langkah yang pertama kita cari mula-mula molnya, yang mana untuk rumusnya seperti ini. Mula-mula mol dari H3PO4, massa dibagi MR. Massanya sudah ada ini, 48,5 gram, dibagi MR-nya berapa? 98. Sehingga diperoleh molnya 0,49. Lalu sudah diketahui bahwasannya mol pada saat setimbang atau sisanya yaitu sebesar 0,25 mol. Nah, baru kita masuk ke mol yang terurai atau mol yang terionisasi. Rumusnya bagaimana? Lihat ya di sini mol mula-mula dikurang mol saat setimbang atau sisa. Maka diperoleh 0,24 mol. Baru kita masuk ke rumus derajat ionisasi atau alfa. Rumusnya yaitu jumlah zat yang terionisasi atau mol yang terionisasi dibagi jumlah zat mula-mula atau mol mula-mula. Kita sudah dapat di sini jumlah zat yang terionisasi berapa? 0,24. Ini ya. Kemudian jumlah zat mula-mula yang mana? 0,49. Diperoleh hasilnya 0,489 atau kita bulatkan 0,5. Ingat, kita sudah tahu perbedaan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Yang mana jika alfa atau derajat ionisasinya 0,5 maka termasuk elektrolit lemah. Maka kekuatan elektrolitnya ini termasuk elektrolit lemah. Bisa ya? Oke. Sekarang kita masuk ke bagian reaksi redoks. Yang mana di sini saya akan menyampaikan pengantar sedikit tentang konsep perkembangan reaksi redoks. Nah, di sini ya. Konsep perkembangan reaksi redoks itu ada 3. Yang pertama ada berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua ada berdasarkan penyerahan dan penerimaan elektron. Dan yang ketiga yaitu ada berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Baik, langsung saja kita ke contoh soal reaksi redoks. Soal yang pertama yaitu kita diminta untuk menentukan oksidator dan reduktor dari reaksi redoks yang di atas ini ya. Baik, caranya bagaimana? Kita tentukan biloks dari masing-masing unsur. Di sini Cl, bahwasanya Cl itu kita ketahui biloksnya min 1 ya. Selanjutnya kita cari Sn. Sn itu berapa? Nah, di sini ingat Cl 2. 2-nya kita kalikan min 1 min 2 untuk mencari Sn. Berapa angka yang jumlahkan dengan min 2 hasilnya 0. Ingat ya, biloks SnCl2 ini kan 0, harus 0 ya. Karena tidak ada muatan sehingga ini plus 2. Oke, kita ketemu plus 2. Selanjutnya I2. Nah, kita sudah tahu aturan biloks itu I2 itu termasuk unsur bebas, maka biloksnya 0. Kemudian ada HCl. H itu kita ketahui bahwasanya plus 1, maka Cl-nya min 1 karena di sini biloks nyawanya 0. Jadi harus 0 juga jumlahnya. Nah, kemudian SnCl4. Nah, di sini kan kita tahunya Cl itu min 1. Nah, terus ada 4. 4 dikali min 1 min 4. Dijumlahkan berapa biar 0. Karena di sini tidak ada muatan. Jadi plus 4. Selanjutnya ada Hi. Nah, H itu kan plus 1. Oke. Dan I itu min 1. Selanjutnya di sini kita tentukan yang mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Ingat ya, oksidasi itu yang mengalami peningkatan biloks, sedangkan reduksi yang mengalami penurunan biloks. Kita cek dulu untuk Sn. Sn yang sebelah kiri ini dia plus 2, Sn yang sebelah kanan plus 4. Jadi kalau dia dari 2 ke 4 itu termasuk apa? Naik atau turun? Ya, naik ya. Oke, jika naik maka dia termasuk apa? Oksidasi. Nah, ini termasuk oksidasi. Kemudian kita tulis di sini O ya. Oke, oksidasi oksidasi.
Nah, kita tulis lengkap saja, oksidasi, agar paham. Oke, selanjutnya kita cek di sini I2. I2 yang di kiri 0, yang di kanan I-nya -1. Jadi apa dari 0 ke -1? Tuh turun. Kalau turun apa namanya? Reduksi. Oke. Jadi ada yang mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi ya. Oke, ini reduksi. Ya, mengalami oksidasi SnCl2 ke SnCl4. Dia dari +2 ke +4. Kemudian yang I-nya dari 0 ke -1. Dia reduksi, artinya turun. Nah, selanjutnya, apa yang maksud dengan oksidator dan reduktor? Oksidator itu yang mengalami, ingat ya, yang mengalami reduksi. Jadi untuk oksidator itu yang mengalami reduksi. Jadi dia yang mengalami reduksi itu siapa? Kemudian reduktor itu kebalikannya yang mengalami oksidasi. Jadi kita lihat di sini. Yang mengalami reduksi siapa? Dari 0 ke 1 ya jelas I2. Kemudian yang reduktornya yang mengalami oksidasi siapa? SnCl2, jelas SnCl2. Tapi kalau misalnya pertanyaannya hasil oksidasi dan hasil reduksi, ingat hasil oksidasinya siapa? SnCl4, hasil reduksinya siapa? I. Jadi Hi ya maksudnya hasil reduksinya. Jadi beda ya kalau oksidator dan reduktor, kemudian ada juga hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2, yaitu tentukan biloks dari atom berikut. Nah, di sini sudah ada ya. Atom Cl dalam KClO, kemudian atom Cl dalam KCl, atom Mn dalam MnO4-, kemudian atom Ca dalam CaOH 2 kali. Nah, di sini kita jawab yang pertama, yaitu atom Cl dalam KClO. Ingat, K itu dia golongan 1. Maka +1. Kemudian O itu kita ketahui bahwasanya dia biloksnya -2. Oke, ada -2 + 1. Ingat, biloks senyawa ini 0 ya, karena tidak ada muatan. Artinya kita jumlahkan dulu. +1 ada -2. Hasilnya -1. Jadi tinggal ditambah berapa? Ini biar 0. Cl-nya maka +1. Ketemulah di sini Cl-nya +1. Oke. Selanjutnya kita ke bagian B, atom Cl dalam KCl. Ingat, K itu golongan 1, maka biloksnya positif 1. Maka biar biloks senyawa ini 0 atau jumlah keseluruhannya 0, Cl-nya -1. Jadi di sini kita peroleh -1. Selanjutnya untuk yang C. Nah, di sini bentuk ion ya. Kemudian ada muatannya -1. Jadi jumlahnya atau sisanya harus -1. Jadi O itu berapa kita ketahui? -2 ya. Oke, di sini ada 4. Kalau -2 kali 4 itu berapa? -8. Jadi -8 ditambah berapa biar hasilnya ada sisa -1, yaitu ditambah 7. Maka Mn di sini kita ketemu positif 7. Mudah ya. Kemudian yang terakhir kita jawab atom Ca dalam CaOH 2 kali. Nah, O itu kan -2, kemudian H itu kan +1. Nah, di sini ada 2 kalinya, jadi kita kalikan dulu. 2 dikali -2, -4. Kemudian 2 dikali 1, 2. -2 ada -4 ada positif 2, jadi kurang 2 agar jumlah biloksnya 0 ya keseluruhan. Nah, untuk biloksnya ini tetap O itu -2, H itu +1. Nah, dikalikan ini kita untuk mencari biloks Ca-nya, jadi tidak berpengaruh, tidak jadi -4 biloksnya, tidak. Ini hanya untuk mencari biloks yang lain atau biloks unsur lain. Jadi, maka kita ketemu Ca-nya +2. Nah, O-nya -2, H-nya 1, maka Ca-nya +2. Kita ketemu di sini Ca +2. Selesai ya untuk soal nomor 2.
Baik, kita langsung ke soal nomor 3. Nah, di sini tentang penyetaraan reaksi atau kita cari koefisiennya agar reaksi tersebut setara ya. Nah, di sini diketahui ada Cl2 ditambah OH- menghasilkan Cl- ditambah ClO3- ditambah H2O. Jika dilihat reaksi ini belum setara. Nah, di sini sudah ada ya A, B, C, kemudian ada D. Nah, kita cari koefisiennya. Caranya bagaimana agar setara? Yang pertama kita setarakan dulu atom O di kiri dan di kanan. Ingat, atom O di kiri ada berapa di sini? Ada 1. Oke, sedangkan di kanan ada berapa? Ada 1. Kemudian ditambah 3 ada 4. Agar setara maka untuk yang koefisien D ini 3. Kemudian 3 dikali 1, di sini kan ada 1 ya. 3 ditambah 3, 6. Nah, jadi kita samakan juga. Di sini ada 6. Wah, setara ya O-nya. Jadi ada 6 kiri dan kanannya juga 6. Oke, jika sudah maka kita setarakan yang Cl. Nah, di sini kan Cl-nya ada 2. Kemudian di sini juga ada 2, tapi muatannya beda. Bagaimana caranya? Kita hitung perubahan biloksnya. Nah, di sini kita ketemu bahwasanya Cl di sini 3. Oke, 6 tadi sudah sesuai ya ini. Kenapa 5 ini di bagian Cl-? Karena jika 5 di bagian ClO3-, maka akan merubah jumlah atom O di ruas kanan. Maka di sini cukup di bagian Cl- saja yang 5. Sekarang kita hitung. 3 dikali 2, 6. Oke, di sini Cl 6 ya. Di bagian ruas kiri. Sekarang ini ada 5 ditambah 1, 6. Sama ya. O juga di sini ada 6 kiri, yang kanannya 3 ditambah 3 dikali 3, 6. Selanjutnya yang H di sini ada 6, yang kiri, yang kanan 3 dikali 2 ada 6. Selanjutnya kita cek muatannya. Nah, ini berpengaruh dengan muatan juga. Ada -1 dikali 5 di sini -5. Oke. Ini ada -1 jadinya -6. Sedangkan di ruas kiri itu ada -1 kali 6 hasilnya -6. Jadi untuk koefisiennya sudah setara, muatannya juga sudah setara. Jadi reaksi ini sudah setara, yang mana 3Cl2 ditambah 6 OH- menghasilkan 5Cl- ditambah ClO3- ditambah 3H2O. Ingat ya, harus disetarakan salah satu atom dulu. Di sini atom O kita setarakan, habis itu baru atom yang lain disesuaikan dengan hitung perubahan biloksnya serta dicek nanti muatannya juga. Baik, bagaimana? Semoga cukup paham ya terkait materi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta reaksi redoks. Dengan contoh-contoh soal dan pembahasannya bisa dibaca-baca lagi konsepnya dari larutan elektrolit dan reaksi redoks. Semangat belajar, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.